sahabat Vario, selamat datang di channel YouTube kita yang baru pertama kali kita bikin di tengah pandemi corona ini. Nah, langsung aja kenalin, gua Reno. Di sini gua akan temenin kalian tentang tanya jawab seputar mobil CV Vario ini. Nah, untuk lebih lanjutnya, kalian bisa subscribe langsung aja ke channel YouTube kita di bawah ini. Dan untuk tanya-tanya atau mengenai info lebih lanjutnya, langsung aja kita cek. Super duper duper cut, all up in the mix like yeah, nigga, what I stay blaze like brothers, even if I never said it, you should probably know this by now. Tada, what they gonna make? Langsung aja nih, setelah tadi kita bincang-bincang dan perkenalan, langsung aja kita ketemu sama yang punya mobil dan siapa admin Vario Nation Indonesia. Perkenalkan ya. Dengan siapa Om? Aden Om. Dengan Aden. Dengan siapa? Dengan Nosat. Nah, dengan Mas Nosa. Nah, jadi hari ini gue bakal tanyanya dan bincang-bincang nih sama mereka. Mau tanya nih Om, ini kapan sih Om dibeli mobilnya Om? Dibeli tahun 2012 Om. 2000? Berarti 8 tahun lah gue pakai ini mobil. Udah 8 tahun dipakai Om. Ya. Kenapa pilih warna hitam sih Om? Aduh, dari dulu sih emang pengen kalau yang namanya punya mobil pengen warna hitam. Oh, pengennya emang warna hitam. Kelihatannya gagah gitu ya. Iya, gagah. Aja sih. Emang ada Iya. Gitu. mungkin atau Om keinget siapa gitu pilih warna hitam, ada kesukaan siapa? Enggak ada Om ya? Enggak ada. Siap. Terus Om ada nama panggilannya enggak nih mobil Om? Kalau untuk nama panggilan sih biasa dipanggil sama teman-teman sesuai dengan plat nomor nih PJ biasa PJ. dipanggil. Iya. Oh, PJ guys. Dengar jadi nama panggilan mobil di PJ, dimanapun kalian ketemu ini mobil, PJ. Bukan pajak jadian tapi mobilnya ya. Nah, langsung aja Om saya tanya Om. Kalau saya buka kak mesinnya boleh nggak sih Om? Saya mau lihat di dalamnya. Silakan Om. Boleh ya. Bentar ya. Nah, jadi guys, di saat ini mobil kita cek, kita akan tahu isinya nih dari mana perintilannya, mungkin atau spesifikasi lebih detailnya. Mungkin gua nggak bisa jelasin, tapi ada admin Vario Nation Indonesia yang akan bisa lebih jelasin juga sama Om Aden. Nah, kita udah sampai nih di bagian mesin nih. Mungkin saat ini Om Nosar pengen tanya-tanya nih, apa aja sih spesifikasi mobilnya atau apa Benar-benar. kelebihannya? Karena penasaran banget nih, katanya nih si PJ ini larinya kencang. Pasti penasaran ya kan? Apa aja nih yang udah diganti dan kondisi mesinnya bagaimana? Om Aden, kira-kira untuk bagian mesin ini apa aja nih yang udah direstorasi atau dimodifikasi Om? Oke, gini Om, sebenarnya kita nggak terlalu banyak juga ya untuk dimodifikasi ya, masih kebanyakan standaran yang dibawa, gitu kan. Kalau untuk header aja, manifold kita masih pakai yang standar. Jadi manifold dan header ini masih standar Om ya? Standar, masih standar intinya kecuali kita hanya ngerubah di bagian resonator aja sama di mufflernya Om. Jadi bagian exhaust ada perubahan ada itu perubahan di muffler resonator, dan resonator. betul. Oke. Sama di radiator. Radiator. Radiator saya rubah dengan pakai G+3 ply ya. G+3 3 ply karena kan biasanya pakai yang 2 ply itu penyakit Vario biasanya temperatur tuh agak suka naik gitu Oh, loh. jadi salah satu penyakit Civic Vario ini tuh di temperatur ya Om ya? Iya, di radiatornya itu biasanya kita pas di top speed dia suka naik di temperaturnya. Makanya saya ganti dengan radiator yang 3 ply gitu. Jadi radiator. Terus apa lagi Selain tuh? itu paling filter udara ya. Filter udara. Filter udara untuk filternya sih casingnya masih standar. Kita mungkin di sini pakai filter yang model jaring atau Apex ya, bisa Oh, juga gitu. pakai yang KNN tapi saya pakai yang Apex ya untuk irit budget aja. Oh nih, Om. gitu. Oke, Gitu berarti kan. filter udara juga diganti. Gitu aja. Terus kayak spek oli gitu Om, ada oli khusus nggak sih Om? Kalau untuk oli biasa sih Om kita pakai yang 1040. Pakai 1040 ya. Pakai 1040 aja gitu loh. Nah, untuk ini olinya. dengan spek kayak gini Om pernah nembus kecepatan berapa nih? Om? Kalau untuk top speed pernah sampai di 210 Om. 210 top Iya, speed. Oh, 210, kenceng ya. lumayan Om. Ini kalau saya pakai buat lari dari kejaran masa lalu bisa nih Om? Ya, masa lalu. Masa depan aja dong. Oh, depan aja. Oh, berarti ini kenceng buat ngejar masa depan. Iya, Oh, masa depan, Om. Kalau buat masa lalu ntar kita mundur ya. Gitu. Saya mau kabur dari iya, sediakan Om. Gitu. Paling di situ aja. Yang kedua mungkin settingan si mekanik lah. Gitu lah. settingan mekanik. Ah, Nah, mekanik untuk yang lebih bengkel mesinnya sendiri ini Om biasa kemana nih Om? Untuk mesin saya percayakan dengan Rakara Speed itu dengan Baba dipanggil ya, Baba. Bengkel Om Babano ya. Babano di daerah Jagakarsa. Bilangnya sih kalau teman-teman pusat kebugaran Vario biasanya. Pusat kebugaran Vario. Gitu, pusat Fitness kebugaran juga, Vario. fitness Iya. ya. Jadi biar pada sehat Om Varionya dipakai untuk harian, touring jauh juga monggo. Seperti itu Om, gitu. Oke.
Berarti ini servis rutin, apa? Yang penting mesin sehat, Ya. bisa diajak lari-lari lah Om Tuh, ya. lari kecil ya, ibaratnya ketemu-temu mobil. Nah, kalau tonton muda untuk gitu lah. ini Om, kayak ini menurut Om boros apa irit nih Om? Kalau untuk BBM relatif ya Om ya. Relatif ya. Tergantung biasanya dari kaki juga ya. Dia kan udah VTEC nih untuk Vario tahun 98 ini udah Betul, VTEC udah gitu VTEC. kan. Biasanya kalau udah VTEC-nya kebuka ya bensin agak lumayan Om. Tapi nggak boros-boros aja lah. Overall di dalam kota masih 110-an ya. Masih Tapi saya mau tanya nih Om, bedanya ada nggak sih Om kalau dari manual atau maticnya, atau ada kelebihan tersendirinya atau bagaimana tuh Om? Kalau untuk sebenarnya untuk manual matic sih kalau untuk spek dari mesin sama ya Om, cuman beda di gearbox aja gitu loh. Beda gearbox Beda di gearbox sama di mungkin di CLP-Tech-nya agak beda sedikit, sama di ECU-nya beda, radiatornya pun beda kalau untuk matic biasanya. Itu aja sih yang saya tahu bedanya Om. Jadi nggak banyak Gitu. lah ya Nggak perbedaannya banyak. di antara versi manual dan versi maticnya. Iya, nggak terlalu banyak itu Oke. aja. Oke, Om, mungkin langsung habis ini kita saya tanya jawab lagi, Siap. mungkin setelah season yang satu ini Om ya. Siap. Siap. Oke, siap. Ain't no need to seek it. I am content, dream like content, so unconscious. Just me and my conscience. I'm running, living my things, living to do my things. Nah, balik lagi itu ya kita tadi setelah kita tanya jawab tentang isi mesin dan apa aja spesifikasi yang diganti sama Om Aden. Nah, kita mau tanya-tanya lagi nih tentang apa aja bagian eksterior yang diganti sama Om Aden. Nah, dari yang gua lihat nih ada banyak sedikit perubahan dari velgnya, ban, dan mungkin berupa bumper depannya di sini. Dan gua nggak tahu isi lebih lengkapnya atau lebih jelasnya. Mungkin adminnya Vario Indonesia bisa bertanya. Boleh. Oke, jadi Om kita mau bahas eksterior nih. Di eksterior ini kita dari depan nih apa aja nih Om yang udah ada perubahan-perubahan di PJ nih? Oke Om, yang paling nampak mungkin dari headlamp ya Om ya. Dari headlamp, Headlamp ini saya menggunakan black titanium, tapi bukan Black yang titanium. Black titanium Valeo yang Englandnya, bukan yang Stanley-nya Om. Oke. Gitu. Terus kita ditambah dengan grill biasalah PU ABS aja ini. Cuman agak dicat samain warna aja. Terus dengan lips bumper kita pakai model spoon, di cover sama karbon ya. Oh iya, jadi Sama ini karbon ya. lips pun di Iya. cover lagi dengan karbon. Iya. Oke. Terus ditambah sama fog lamp bullet ya. Fog Fog lamp lamp. bullet Rybrik Stanley Om. Nah, terus kayak dari ke samping nih kayak ada perubahan bisa dilihat spion kali Om ya. Untuk spion kita pakai menggunakan Civic USDM ya. Tekan kirinya, lari ke bagian ke agak mundur mungkin ada ke belakang. door visor ya, tatalang air. Itu menggunakan Civic EK gitu loh. Oh, spoilernya menggunakan Civic EK. Door visor Om, Door visor. Oh, door visor. Gue lari ke belakang, ada rubahan kita pasang wing menggunakan EK 4 sir, EK 4. Terus lampu kita pakai lampu yang merah putih Domani. Di sananya ditambah Untuk stop lampnya pakai Domani Om. ya, stop lampnya pakai Domani ditambah dengan antena elektrik dan menggunakan feed dari dalam. Oke, itu kira-kira untuk merubah eksterior seperti ini itu kisaran berapa habisnya nih Om? Jajannya berapa banyak nih Om? Di rumah tahu nggak nih yang di rumah nih? Sensor dulu Om ya. Ada total ya Om ya, lumayan ya. Untuk lampu, grill ini depan udah lebih dari hampir mepet 7 sampai 8 lah Oh, untuk berarti depan. sekitar 7 juta sampai 8 Iya, juta gitu. untuk eksterior depan nih. Iya, termasuk ini ya. Spion, Terus spion, atau spion sama door visornya. Untuk wing mungkin kisaran 2,5-an 3 juta lah. 2,5-3 juta untuk harga sekarang untuk ya. wingnya. Nah, kalau kita lihat dari eksterior nih juga ada perubahan di kaki-kaki. Iya, Nah, kaki-kaki Om speknya apa aja nih Om? Kalau untuk kaki-kaki saya menggunakan velg ring 16 CE28 dibalut sama ban Toyo Progress T1R ukuran 195/45. Oh, Gitu. itu untuk lari juga Masih berpengaruh nggak Om? Masih lumayan nyaman lah kalau menurut Masih saya. nyaman ya? Masih nyaman lah Spek kalau kayak gitu ya? speknya seperti itu. Shocknya dan fair saya menggunakan Kodi Yellow dan fairnya menggunakan SBM. Oh, pakai SBM. SBM Mobil ini agak sedikit lebih chamber Om ya? Atau lebih emang standarnya begini? agak lebih turun Om. Agak lebih chamber turun sih. ya? turun, Iya. agak lebih turun.
Itu kan kalau untuk Coniello itu adjustable, dia bisa diukur tinggi dan pendeknya juga. Sesuai jalan sih bisa disetting. Oke. Terus untuk ke tengah ke belakang itu saya pakai RCA-nya pakai heartrest, ASR-nya pakai 7 function. Oke. Oke, Dari mungkin. segi eksterior kayaknya sih yang kelihatan sih itu aja sih Yang cukup kelihatan ya. itu aja Betul. ya. Itu aja. Mungkin dari sini kita bisa masuk ke interior mungkin ya. Ya, mungkin Ngelihat- dari sini ngelihat- kita akan bahas-bahas tentang bahas interior dengan juga interior. Om Aden. Nah, mungkin ada perkembangan atau perubahan yang ditambahin dengan Om Aden. I know that there's some place just right for me. Kita langsung tanya-tanya aja sama Om Aden, isinya bagaimana? Oke Om, siap. Untuk di kemudi ya saya rubah di jok menggunakan jok Recaro SR3 merah. Terus untuk setirnya menggunakan setir DC2 Integra, ada rubahan sedikit lah karena kan nggak plug and play juga dia. Gitu, punya IG kalau nggak salah tuh kan. Terus untuk speedometernya saya menggunakan CP Cortia yang 180 kpj di situ. Klimat AC menggunakan Honda navigasi yang GPS Jepangnya punya Eka. Untuk seat boot menggunakan Type R S9 sama knop bootnya juga knop pos nelangnya menggunakan Eka 9 Type R. Kalau untuk jok belakang standarnya atau gimana nih Om? Kalau untuk jok standar masih bawaan Om, nggak ada rubah sama Door sekali. trim? Door trim bawaan, nggak ada rubah sama sekali. Masih orient namanya, jadi bawaan hanya juga. jok depan, terus ada sentuhan di speedometer, setir sama knop lah ya Om ya. Knop, ya betul. Ini kalau untuk dari segi kelistrikan nih kita ngomong kayak audio gitu standar atau gimana nih Om? Kalau untuk audio standar Om, paling head unit kita Ada perubahan di head unit head Om ya? unit aja gitu. Ini dari tadi kayaknya kita pas bahas mesin ketinggalan nih Om ngomongin ECU. Ini untuk ECU-nya standar, remap atau gimana nih Om? Untuk ECU standar ting-ting Om. No ECU standar ting-ting Om ya? No remap, Oke. no dustek juga. Nggak pakai dustek Om ya? Nggak. Standar. Oke siap Nah, Om. gitu Om. Jadi tanpa dustek dan remap ECU pun mobil bisa tembus 210 Om Iya, ya? betul. Gitu. Mantap. Oh gitu. Berarti kelebihannya itu aja Om, atau mungkin ada tambahan lain selain itu aja? Selesai di situ aja. Mungkin next time-nya ada yang ditambah lah, sedikit-sedikit lah. Nanti kita tunggu aja mungkin di YouTube selanjutnya nanti udah ada sentuhan perubahan baru lagi. Nah, nanti kalian bisa cek aja langsung di apa aja perubahan-perubahan terbarunya di channel YouTube Vario Nation tentunya. I know that there's some place just right for me. I live for symphonies. Ooh, I know that there's some place just right for me. Jadi setelah kita selesai mereview mobil CV Vario-nya Om Aden yang inisialnya PJ, kalian boleh komen, like, dan subscribe di channel YouTube kita. Dan langsung follow aja Instagram Vario Nation untuk info dan konten-konten kita selanjutnya. Sampai jumpa lagi guys.